Nama saya Rani Sugiarto. Nama saya Kayla Disa. Nama saya Vanessa Syifa. Saya Gerard Presiden Kusuma. Nama saya Lahat Sebentar Bul. Dan sekarang kami mau presentasikan hasil pengulikan materi kami tentang materi fungsi piecewise dan juga fungsi nilai mutlak. Selamat menyaksikan. Mari mengenal fungsi piecewise. Fungsi yang memiliki lebih dari satu rumus atau lebih dari satu subfungsi, masing-masing subfungsi yang berlaku untuk interval tertentu, domain fungsi utama, karena perbedaan interval nilai variabelnya. Bentuk umum fungsi piecewise. Fungsi piecewise dinotasikan dengan adanya kurung awal buka yang ukurannya besar tanpa diakhiri oleh kurung tutup. Seperti yang dicontoh tersebut yang ada di slide ini. Masuk ke contoh soal fungsi piecewise. Diketahui fungsi jika x lebih besar dari 2 atau sama dengan, maka menggunakan rumus 2x plus 1. Dan jika x kurang dari 2, itu menggunakan rumus x min 4. Pertanyaannya, nilai dari f3 ditambah f0. Jadi awal-awal kita mencari f3 dulu. F3 karena 3 itu lebih dari 2, maka menggunakan rumus 2x plus 1. Terus dimasukin ke persamaan rumusnya, itu 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 7. F3 nya udah ketemu sama dengan 7. Lalu kita mencari F0 nya, karena F0 itu x kurang dari 2, itu menggunakan rumus x min 4. Jadi kita masukin ke dalam rumusnya x min 4, itu x nya diganti ke 0, 0 min 4 sama dengan min 4. Jadi F0 itu min 4. Terus F3 dikurang ditambah F0, itu tuh jadi 7 ditambah min 4 sama dengan 3. Contoh soal fungsi piecewise yang kuadrat. Di soal ini diberikan fungsi potongan atau piecewise function, yaitu hx sama dengan min x kuadrat ditambah 4 untuk x kurang lebih sama dengan 1, dan hx sama dengan 3x untuk x lebih dari 1. Artinya grafik fungsi ini terdiri dari dua bagian yang digambar berdasarkan nilai x. Pertama-tama kita menggunakan fungsi y sama dengan min x kuadrat ditambah 4 dengan syarat x kurang lebih sama dengan 1. Ini adalah fungsi kuadrat dengan nilai a sama dengan min 1, sehingga parabolanya terbuka ke bawah. Lalu kita menghitung titik puncaknya, dihitung dengan rumus xp sama dengan min b per 2a. Karena b-nya itu sama dengan 0, maka diperoleh xp-nya itu 0. Jika dimasukkan ke fungsi yang min x kuadrat ditambah 4, diperoleh y sama dengan 4, sehingga titik puncaknya adalah 0,4. Kemudian titik kotak sumbu x didapat dari min x kuadrat tambah 4 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Lalu karena syaratnya x kurang lebih sama dengan 1, maka grafik parabolanya hanya digambar sampai x sama dengan 1. Jika x sama dengan 1 dimasukkan ke fungsi, dapat y sama dengan 3, sehingga ada titik 1,3 dan titik ini digambar titik penuh karena masih memenuhi syarat. Lalu yang kedua digunakan fungsi linear. Y sama dengan 3x dengan syarat x lebih dari 1. Jika kita ambil contoh titik, misalnya x sama dengan 2, maka y sama dengan 6, sehingga diperoleh titik 2,6. Karena syaratnya x lebih dari 1, maka titik 1,3 tidak termasuk, sehingga digambarkan lingkaran kosong. Lalu garis dilanjutkan ke atas. Jadi grafik fungsi ini terdiri dari dua bagian, yaitu parabola untuk x kurang lebih sama dengan 1 dan garis lurus untuk x sama dengan x lebih dari 1, yang bertemu di sekitar titik 1,3 tetapi dibedakan dengan titik penuh dan titik kosong. Pada soal ini, kita diminta menggambar grafik fungsi piecewise dan menentukan daerah hasilnya. F dari x sama dengan x dikurangi 1 jika x lebih kecil atau sama dengan 0. Dan f dari x sama dengan 2 dikurangi x jika x lebih besar dari 0. Pertama, kita lihat bagian x lebih kecil atau sama dengan 0, rumusnya x dikurangi 1. Misalnya x sama dengan 0, maka 0 dikurangi 1 sama dengan min 1, jadi titiknya 0, min 1. Jika x sama dengan min 1, maka min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2, jadi titiknya min 1, min 2. Titik-titik tersebut dihubungkan menjadi garis ke arah kiri.
Selanjutnya bagian X lebih besar dari 0 dengan rumus 2 dikurangi X. Jika X sama dengan 0, maka hasilnya 2, jadi titiknya 0,2. Jika X sama dengan 1, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1, jadi titiknya 1,1. Titik-titik tersebut dihubungkan menjadi garis ke arah kanan. Jadi, grafik terdiri dari dua garis berbeda, sesuai dengan aturan nilai X. Daerah hasilnya adalah semua nilai Y yang lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, setelah itu, fungsi nilai mutlak. Fungsi yang mengukur jarak suatu bilangan dari 0 menghasilkan nilai non-negatif. Nilai mutlak sering didefinisikan secara piecewise sebagai berikut. Dan ini salah satu contohnya. Nah, supaya lebih paham sama materi fungsi nilai mutlak, maka dari itu ayo kita kerjain contoh soal fungsi nilai mutlak yang pertama. Ini pertanyaannya yaitu gambarlah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X untuk rentang X, yaitu lebih besar atau sama dengan negatif 2 dan lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, untuk menggambar grafik kita tuh membutuhkan titik koordinat. Maka dengan itu kita bisa membuat tabel yang isinya tuh ada X dan Y. X dan Y itu kan titik koordinat ya, jadi technically kita memperhitungkan titik koordinat berdasarkan fungsi Y sama dengan mutlak X. Karena yang diminta adalah rentang X dari min 2 sampai 2, maka pada tabel bisa kita tuliskan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi ketika nilai X-nya adalah min 2, maka nilai mutlak min 2-nya adalah 2. Kenapa sedemikian? Karena kalian harus ingat lagi kalau ini tuh nilai mutlak. Jadi senegatif apapun nilainya, pasti hasilnya akan selalu positif. Jadi ketika X-nya adalah min 1, maka nilai mutlak min 1-nya adalah 1. Ketika nilai X-nya 0 adalah nilai mutlak 0-nya adalah 0. Dan nilai mutlak 1 adalah 1 dan nilai mutlak 2 adalah 2. Nah, dari sini kita bisa dapat titik koordinat yaitu min 2,2, min 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,2. Maka titik koordinat yang sudah kita dapat bisa kita titikkan pada grafik sehingga didapat seperti bentuk huruf V atau bentuk linear yang berpotongan di tengah. Untuk yang A, kita diminta untuk menentukan nilai dari F-1. Seperti yang kita tahu, kalau F-1 berarti nilai X-nya adalah min 1. Maka kita hanya perlu memasukkan nilai X sama dengan min 1 ke persamaan nilai mutlaknya. Jadi, Fx sama dengan mutlak X kuadrat min 2X min 3 menjadi F-1 sama dengan mutlak min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikurang 3. Maka, nilai dari F-1-nya adalah 0. Untuk poin B, kita diminta untuk menggambar grafik fungsi untuk rentang X dari min 1 sampai 3. Sebenarnya pengerjaannya sama saja seperti soal nomor 1 sebelumnya, namun karena ini adalah grafik kuadrat, kita bisa menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Jadi X kuadrat sama dengan min 2X min 3 sama dengan 0 difaktorkan menjadi X min 3 dan X plus 1. Maka X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan min 1,0. Selanjutnya kita masuk ke tabel. Seperti yang sebelumnya kita memperhitungkan titik koordinatnya terlebih dahulu untuk rentang dari min 1 sampai 3. Maka ketika X-nya adalah min 1, nilai Y-nya adalah mutlak min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikurang 3. Maka nilai Y-nya adalah 0 dan perhitungannya juga sama ke nilai-nilai X selanjutnya, sehingga kita mendapatkan titik koordinat min 1,0, 0,3, 1,4, 2,3, dan 3,0. Selanjutnya cukup kita titikkan titik koordinatnya pada grafik, maka didapat grafik seperti yang ada pada digambar. Pada soal ini, kita diminta menentukan nilai F dari 2 dan F dari 3 dari fungsi piecewise. F dari X sama dengan X pangkat 2 jika X lebih kecil atau sama dengan 2. Dan F dari X sama dengan 3X dikurangi 1 jika X lebih besar dari 2. Pertama, kita cari F dari 2. Karena F dari 2 memenuhi syarat yang pertama, yaitu X lebih kecil atau sama dengan 2, maka untuk menentukan nilai F dari 2, kita menggunakan fungsi pertama, yaitu F dari X sama dengan X pangkat 2. Jadi, F dari 2 sama dengan 2 pangkat 2, sehingga F dari 2 sama dengan 4. Bagian B, kita diminta untuk menentukan nilai dari F3. Karena F3 memenuhi syarat yang kedua, yaitu X lebih dari 2, maka kita menentukan nilai F3 dengan menggunakan fungsi kedua. Jadi, Fx sama dengan 3X min 1. F3 sama dengan 3 kali 3 min 1. Sehingga F3 sama dengan 8. Nah, teman-teman, sekarang kita masukkan soal nomor 2, di mana diminta di sini gambarlah grafik dari fungsi berikut, terus tentukan daerah hasilnya. Nah, ini kan ada 3 nih syarat fungsi piecewise nih, teman-teman. Kita mulai dari yang X mutlak. Berarti kita ambil Y sama dengan mutlak X. Kenapa gitu? Ya karena Fx sama aja kan Y kan, teman-teman. Kita lanjutin aja. Nah, fungsi mutlak itu kan gampang ya, teman-teman. Berarti Y-nya ini sama dengan min X. Kenapa min X? Karena kan X-nya ini, nih kalau kita lihat nih, kurang dari sama dengan min 1. Berarti dia harus lebih positif, berarti
X-nya ini harus ada min di depannya biar dikaliin sama min itu sendiri teman-teman. Balik lagi ke rumus mutlak dasar ya teman-teman, gampang lah ya. Berarti kalau misalnya X kurang dari 0 harus ada min di depan. Nah, kita langsung buat tabelnya nih. Tabelnya buat nentuin titiknya tuh nanti di mana gitu kan teman-teman. Nah, berarti kita ambil titik pertama itu di min 1 karena itu dia mencakupi kan nih teman-teman. Min 1 sama min 1. Berarti kita taruh di Y mutlakin dikali min 1 kali min 1. Udah, habis itu kita cari yang min 2 aja karena kita nggak jauh-jauh kan. Min 2 mutlakin jadinya 2. Langsung kita bisa gambar titiknya nih teman-teman. Kita gambar titiknya di diagram kartesius di mana titik pertama itu min 1, Y-nya 1. Nah, ini itu adalah titik bulat penuh teman-teman. Titik bulat penuh. Kenapa titik bulat penuh? Sebelumnya kan udah pernah dijelasin. Karena dia ini tercakup nih teman-teman. Nilai min 1 itu ada dalam fungsi pertama. Dia pokoknya kuncinya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang asalkan ada sama dengan teman-teman itu pasti titik bulat penuh. Lalu kita lihat nih titik pelengkapnya ada di min 2,2. Berarti di sini. Nah, arah titik ini kemana teman-teman? Pastinya ke atas sini. Dia tak terhingga sampai terus karena X-nya ini harus kurang dari min 1. Berarti ke sini dia. Aduh, jelek. Gak apa-apa lah ya. Maaf teman-teman. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut nih yang kedua. X kuadrat jika min 1 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 1. Nah, kita balik lagi ke rumus fungsi kuadrat. Berarti kan ini Y sama dengan X kuadrat ya teman-teman ya. Kita harus cari yang pertama namanya titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X itu Y-nya dinolin teman-teman. Nah, udah tuh karena Y-nya dinolin pasti dimasukin juga nih kan X kuadratnya berarti 0. Hasilnya pasti 0 teman-teman. Karena itu X-nya ini 0, titiknya ini 0,0 gitu teman-teman. Karena kan ya Y-nya 0 gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita udah tahu titik potong sumbu X, kita cari tahu lagi titik yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak ini rumusnya kan ada dua ya, XP dan YP. XP-nya ini min B per 2A itu kan sama berarti kita cari tahu dulu nih min B di sini kan nggak ada ya B, adanya A kan, X kuadrat doang. Berarti kita taruh aja 0, berarti kan min 0 per 2 dikali A. A di sini 1 ya teman-teman ya. Dikali 1. Satu lagi teman-teman, aku lupa ngejelasin. A di sini itu positif ya, 1. Karena kan dia nggak ada minnya nih. X kuadrat doang kan. Berarti grafiknya bakal terbuka ke atas kayak gini nih nanti teman-teman. Ingat ya, itu rumus dasar biasa ya. Kalau misalnya A-nya positif pasti grafiknya terbuka ke atas. Nah, balik lagi ke XP berarti hasilnya ya 0 gitu kan. Ya udah, ini XP-nya, YP-nya berarti masukin tuh XP ke fungsinya. Berarti X kuadrat kan. X kuadrat 0 dikuadratin ya 0 gitu kan teman-teman. Ya berarti titik puncaknya ini XP per YP kan. XP YP itu sama 0,0 teman-teman. Titik puncaknya ini ada di 0,0 gitu. Nah, sekarang kita bisa buat langsung aja tabelnya nih biar enak. X, Y, min 1, 1. Nih, kita cari tahu. Kenapa aku taruh min 1 di sini? Karena biar cepet aja nih teman-teman. Karena kan ada di antara min 1, X-nya sama X kurang dari sama dengan 1 gitu kan teman-teman. Kita masukin ke rumus X kuadrat. Gitu kan, berarti dikuadratin berapa? 1. Ini jadinya 1 juga. Min 1 dikuadratin 1, 1 dikuadratin 1. Nah, udah nih kan, ketemu nih teman-teman. Berarti udah kita bisa taruh langsung di dalam grafik. Ini ya, yang ini nih. Min 1 dan 1. Min 1 dan 1. Oh, dia titiknya sama nih teman-teman. Di sini juga. Nah, harusnya yang ini itu min 1 dan 1. Ini kan dia harusnya titik min 1 dan 1. Ini kan harusnya dia titik bulat kosong, kopong. Karena dia tidak ada sama dengan. Tapi karena ini titik yang timpa titik yang ada bulat penuhnya, kita taruh aja bulat penuh di sini nggak apa-apa teman-teman. Jadi harusnya kopong, tapi bulat penuh aja nggak apa-apa. Nah, kita tandain dulu nih, titik puncaknya kan ada di sini nih teman-teman. Nah, ini 0,0. Berarti yaudah, ini titiknya sama aja. Lalu ada di titik 1,1. 11. X1, Y1. Berarti ada di sini. Berarti dia kayak gini nih teman-teman. Set. Nah, kita balik lagi. Bentuknya parabola ya teman-teman jadinya. Jadi kita udah bisa tahu kalau bentuknya ini adalah parabola yang untuk X kuadrat. Selesai kan? Sekarang kita masuk nih teman-teman ke yang ini. 2 jika X lebih dari 1. Nah, ini gampang banget teman-teman. Berarti langsung aja kita taruh Y sama dengan 2. Titiknya pasti Y-nya ini 2. Y-nya ini 2, X-nya kita taruh aja 1. Nah, berarti kan di sini nih teman-teman. Nah, di sini nih. Tapi ingat, ini harus kopong. Karena satunya ini belum terjangkau lah, ibarat katanya. Nggak ada sama dengannya kan dia. Jadi kopong. Dan dia arahnya ke kanan terus. Kenapa ke kanan terus? Karena ya ini X harus lebih besar daripada 1. Berarti kita tulis aja karena dia ini fungsi konstan. Y sama dengan Fx. Gitu teman-teman. Nah, sekarang yang ditanya, ini kan
udah kita gambar nih semua grafiknya. Yang ditanya adalah daerah hasilnya. Daerah hasilnya juga harus kita tahu atau range-nya. Nah, itu Y-nya kan teman-teman. Sekarang kita lihat dulu nih. Y-nya kan dari tadi itu ada di sini nih teman-teman. Tidak pernah di bawah min. Berarti kita bisa langsung tulis aja range atau Y-nya ini itu lebih dari sama dengan 0. Kenapa ada sama dengan ya? Karena ini kan masih kepake nih teman-teman buat titik puncak. Jadi harus ada lebih dari sama dengan 0. Nah, koma Y itu adalah bilangan real. Aduh. Ya, pokoknya gitu. Nah, itu untuk soal nomor 2, udah kejawab. Kita udah bikin grafiknya dan daerah hasilnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu aplikasi fungsi piecewise. Dari tadi kan kita udah belajar tuh fungsi piecewise itu apa, nilai mutlak bagian piecewise itu apa, gimana cara gambar grafik, bahkan tadi kita latihan soal bareng-bareng. Nah, sekarang kita dikasih tahu nih kalau misalnya ada aplikasi fungsi piecewise. Nah, ternyata ini juga bagus teman-teman, karena kita tahu ada aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku ambil yaitu contohnya tarif parkir kendaraan. Kita baca nih, misalnya ada aturan parkir sejam pertama 5.000, jam berikutnya itu 3.000 per jam dihitungnya. Berarti kan X nih lama parkir atau dalam jamnya kan. Nah, berarti bisa ditulis jika parkir kurang dari sama dengan sejam, bayarnya itu 5.000. Tapi kalau lebih dari sejam nih bayarnya 5.000 tambah tambahan tiap jamnya ini, yaitu 3.000. Nah, makanya kita lihat di kanan atas nih, fungsinya itu, fungsi piecewise-nya fx sama dengan 5.000. Kalau 5.000 kalau misalnya 0 kurang dari X dan X ini kurang dari sama dengan 1. Nah, kenapa gitu ya? Karena ini fungsi konstan kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sejam ya udah pasti 5.000. Makanya nggak ada X-nya di 5.000 ini. Jadi dia langsung kalau sejam langsung 5.000 nilainya. Nah, habis itu ada yang kedua juga, yaitu 5.000 ditambah 3.000 dalam kurung X min 1. Itu kalau misalnya X lebih dari 1. Nah, ini misalnya kalau X ini kita parkir lebih dari sejam gitu kan teman-teman. Berarti 5.000 tambah 3.000 dikali X min 1. Nah, kenapa ada X min 1-nya? Kenapa nggak langsung 5.000 tambah 3.000 langsung X gitu kan? Karena nggak bisa. Misalnya nih, contoh, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya X-nya ini aku taruh 2 jam kan, berarti aku parkir lebih dari sejam, yaitu 2 jam. Berarti kan 5.000 tambah 3.000-nya dikali 2 dulu. 3.000 kali 2 jadinya 6.000. 5.000 tambah 5.000 jadi 11.000. Kan nggak bisa teman-teman. Padahal kan seharusnya 8.000. Nah, makanya harus dikurangi 1. Karena jam pertamanya ini udah termasuk di 5.000. Makanya kita kurangi 1 jam. Nah, kurang lebih begitulah teman-teman. Aplikasi fungsi piecewise di dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin kita nggak sadar sendiri. Itu contohnya tarif parkir kendaraan. Teman-teman, itu tadi adalah presentasi materi kami tentang fungsi piecewise dan juga fungsi nilai mutlak. Semoga teman-teman semua yang nonton bisa ngerti dan mudah untuk bisa diterapin di kehidupan nyata. Kami dari kelompok 7 Kami undur diri. Wassalam.